Alhamdulillahilladzi anzala kitaba ila yaumiddin liyukhrijan nas minas dhulumati ilan nur bi idznillah ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu al-azim. Yang terhormat Ketua Mukhtar kepada pemuka-pemuka agama dan alim ulama, pemuka dan masyarakat yang kami cintai, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami sayangi, mari kita bersyukur bahwa saat ini kita masih dianugerahi hadiah besar ada yang bernama kehidupan. Semoga kita mampu mengisi seluruh kesempatan dalam hidup ini di bulan suci Ramadan ini untuk menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita untuk menyampaikan kasihnya Allah kepada mereka yang merindukan Allah dan kepada mereka yang benar-benar mengharapkan kebersamaan dengan Allah Rabbul Alamin. Oleh karenanya mari kita syukuri kenikmatan hidup ini dengan segala fasilitasnya, bersama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mari kita sanjungkan ke Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya bersolawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita awali uraian kita pada malam ini, bersama-sama kita memohon ridho Allah. Semoga Allah membuka pintu pemahaman pada kita sekalian, menganugerahkan ilmu yang bermanfaat yang akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang lebih awal, yang lebih wanar, yang lebih war, dan yang lebih ikhlas di dalam menjalani semua takdirnya Allah. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, bersama-sama kita membaca malam. Bismillahirrahmanirrahim. Monirnya masuk keramat dengan mengawal. Saya kalau ngajak dengan kebablasan, saya pemimpin Majelis Taklim Hizbatul Jaya di Jakarta, dengan perwakilan di sini, pusatnya di LP Narkoba di Waluangnya. Saya kadang-kadang ngajak kebablasan atau jangan buat buku dari bangsa kita. Masa Allah kadang-kadang berusia besok orang ada kerja. Perlu saya sampaikan, saya ini asli orang Bojong. Saya orang Ganteng. Cuma
Cuman sudah keliling di mana-mana dalam perjalanan hidup di Palembang lama, di Jakarta, di Padang, Torekoh ini, Torekoh itu, saya masuk semua. Subhanallah, ya, namanya perjalanan hidup. Sudah kurang lebih kita menjalankan ibadah puasa itu 15 hari ya Bu. Iya, sudah lebih ya. Yang saya pertanyakan kepada bapak-bapak ibu-ibu, selama 15 hari kita sudah lewat menjalankan puasa, apa yang saudara-saudara dapatkan? Itu harus ada hikmahnya. Ya. Yang tadinya galak sama suami, akhirnya sekalian itu ada peningkatan. Begitu juga suami yang tadinya galak sama istri, akhirnya sayang. Makanya kalau kita ibadah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung ya. Kalau amal ibadah kita hari ini sama dengan hari kemarin, itu termasuk orang yang rugi. Kalau amal ibadah kita hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu bakal itu orang yang ya. Jadi ada peningkatan dalam beribadah. Ibadahnya macam-macam kan, urus suami juga ibadah. Ya, itu mengasih nafkah istri juga ibadah. Banyak masalah ibadah. Jadi pada malam ini kita memperingati turunnya Al-Quran. Ya. Bagaimana cara turun Al-Quran? Gitu. Sebab Al-Quran itu sebetulnya suatu informasi ibarat kita jalan-jalan keluar kota pakai mobil, dilihat ya pinggir jalan itu ada gambar dan sendok. Kita kan yakin tidak jauh dari sini ada rumah makan. Itu kan agama kita yang kita ada sekarang. Cuma sebatas itu wajib yakin bahwa seluruh alam dunia yang nyata ini ada sang penciptanya Allah. Dari tingkat wajib yakin kita tingkatkan lagi ke ainul yakin. Itu rumah makan betul. Lihat ya. Itu sebatas ainul yakin. Jangan cuma dilihat, kita ambil, kita tingkatkan lagi dari ainul yakin, akul yakin. Oh iya ini benar, rumah makan. Ada tertuliskan rumah makan Padang. Yang cuma berhenti di sini, kita masuk, kita tingkatkan lagi ke tingkat isbatul yakin. Oh benar ini rumah makan Padang. Banyak di dalam buyung-buyung, ubi gitu kan? Iya itulah. Sebetulnya Al-Quran seperti itu, ya. Al-Quran diturunkan Allah untuk mengangkat manusia dari kegelapan dunia menuju terang rohani. Ya. Amin ya Rabbal. Seperti anak-anak kita itu subhanallah. Kehidupan sekarang perlu seperti ini. Kita titipkan ke guru-guru ngaji. Guru ngaji itu ya harus dipikirkan. Guru ngaji punya keluarga, ya. Itu. Ini kan kadang-kadang ya Allah. Kalau saya ngaji dulu, orang-orang yang mengajar, kalau titip anak saya, silakan Pak. Kalau dia nakal, satu aja. Kalau anak sekarang ya. Kalau kita nonton di TV ada guru kadang-kadang ya. Akhirnya lebih pengaduan dari si anak, akhirnya guru masuk penjara. Jadi malam ini kita akan mengkaji masalah Al-Quran ya. Ini tentang tasawuf, masalah hakikat ya. Saya lama di tasawuf,
itu dididik sama orang-orang suci. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya kayak berikut: bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Isi petunjuknya adalah supaya manusia itu bisa membedakan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk begitu ya. Kalau kajian orang-orang yang sudah ma'rifatullah, apa sebenarnya bulan, apa sebenarnya Ramadan, dan apa sebenarnya Al-Quran. Jadi ini tentang syariat dan hakikat. Di dalam ajaran Islam itu ada syariat dan ada hakikat. Syariat itu boleh, hakikat itu isinya. Sebab Al-Quran itu bukan hanya untuk ditafsirkan. Kalau mentafsirkan Al-Quran itu sebatas penguraian yang tersurat. Harus juga untuk ditakwilkan. Takwil itu mengeluarkan yang tersirat dari yang tersurat. Apa sebenarnya bulan? Saya bulan, ya nama-nama bulan kayak Januari sampai Desember, Jumadi awal, syariatnya bulan itu sebenarnya termasuk diri kita juga. Sebab yang merasakan hari demi hari, tanggal 1 sampai 30, 1 sampai 29 itu diri kita, ya. Hakikatnya itu diri kita. Sebabnya dia jadi apa sebenarnya Ramadan? Ramadan itu asal katanya dari Arabi, pembakaran. Apa yang seharusnya kita bakar? Seluruh nafsu kita ya Pak ya, seluruh ananiah nafsu kita yang 11 bulan sudah memperbudak kita. Banyak sekali nafsu yang bersarang di dalam diri kita ini, yang selalu memperbudak. Banyak sekali keinginan, pengen punya mobil, keinginan pengen punya rumah, keinginan macam-macam keinginan. Itu yang harus kita bakar. Kita harus bersihkan, kita harus sucikan diri kita. Itu makna daripada Ramadan, ya. Makanya Nabi mengatakan kalau kita berjalan itu besar, ya. Kemudian bulan Ramadan dia menginginkan seluruh bulan itu dijadikan Ramadan, ya. Itu suatu hal yang oleh karenanya saya mengajak oleh Bapak Ibu, Ramadankanlah dirimu sepanjang jauh. Artinya bersihkan jiwamu, ya Pak ya. Bersihkan jiwamu, itu makna daripada Ramadan, ya. Apa sebenarnya Al-Quran? Al-Quran menurut ulama usul ialah kalamullah, ya, yang turun melalui wahyu, ya. Bukan Al-Quran itu turun seperti lembaran-lembaran jatuh dari langit, bukan langsung jatuh 30 juz, bukan. Al-Quran itu melalui wahyu, ya Pak. Wahyu itu apa, Pak? Wahyu itu apa? Ayo.
Saya kalau ngajak sambil minum kopi, diskusi, itu cuma saya bukan lagi dari kaum muslimin. Kadang-kadang orang Hindu, orang Kristen datang dan ajak lagi. Itu. Makanya pendeta pernah lagi saya termasuk yang sebenarnya Al-Quran itu yang mana? Saya senyum, Allah bilang yang jawab. Tanya dulu. Mulai tanya Pak Pendeta yang sebenarnya Injil itu dari mana? Subhanallah. Mari kita buka di Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pada mulanya adalah firman. Dalam Injil itu bahasanya terang-terang. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Allah bersama-sama. Sesungguhnya firman itu adalah Allah itu sendiri. Mari Pak Pendeta kita buka di surat Al-Ankabut ayat 49. Pak Pendeta di Al-Quran sampai sekarang kadang-kadang kita buka Al-Quran yang menangis, surat air mata. Subhanallah. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 49 bal huwa ayatun bainakum tusuduri ladina utul ilma wa la yatahadu bi ayatina illa yawmin. Sesungguhnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang terang di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah, kecuali orang-orang yang boleh. Hati-hati, kalau sudah tahu Al-Quran di dalam dada, hati-hati. Apa Al-Quran bilang haram, kita haram. Jangan coba-coba menghalalkan. Ya, apa yang saya ucapkan ini pengalaman saya. Itu teguran Al-Quran itu cepat sekali hisabnya. Kalau Al-Quran bilang haram, haram. Jangan coba menghalal-halalkan. Ini suatu contoh. Kalau kita atau keluarga kita memakan sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran ke dalam diri, insya Allah lambat laun dia akan berproses. Hati-hati, ini suatu pengalaman. Lambat laun dia akan berproses, kadang-kadang benar di luar atau di dalam diri. Hati-hati, ya. Kadang-kadang tumbuh di paru-paru, kanker paru-paru. Kadang-kadang tumbuh di payudara. Hati-hati. Kadang-kadang tumbuh di otak. Hati-hati ya Pak ya. Saya bukan nakut-nakutin, saya juga takut. Ya, saya juga takut. Itu pengalaman. Lambat tahun yang akan tumbuh itu hati-hati. Nah, kalau sudah tumbuh, kita berobat walaupun Jepang, Amerika, insya Allah itu sulit disembuhkan. Karena para dokter-dokter sangat di dokter seluruh dunia ini baru bisa membaca yang tersurat, tapi yang tersirat tidak bisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya banyak. Hati-hati. Sebab Al-Quran diturunkan itu mengangkat manusia dari kegelapan dunia menuju pencahayaan yang terang. Di situ makanya hati-hati ya. Ini dengarkan Bapak Maksum ngomong ya, itu untuk ini masa depannya itu. Terus tadi saya dengar itu baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruh tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu al-azim. Jadi kalau kita lagi membahas mengkaji Al-Quran, pikiran kita jangan leweng kemana-mana ya. Sebab mengaji sama mengkaji itu lain. Kalau mengkaji, subhanallah, Al-Quran itu sedang berbicara dengan kita, ya Bu. Pikiran kita jangan menyeleweng kemana-mana. Bukan satu ayat. Kita merenung itu kajian orang-orang yang sudah mengenal buku kajian aktivitas sahur. Belum dapat besok malam ulang lagi. Belum dapat besok malam ulang lagi. Nanya sampai 40 hari baru datang ke saya kadang-kadang. Setelah malam sudah sholat, wudu dulu, sunnah wudu. Habis sholat sunah wudu, sholat tobat. Habis sholat tobat 2 rakaat, sholat aja. Kita minta di sini. Makanya Allah mengatakan wala ta'jal Qur'an aqul ayyuhu ilaika wahyu. Jangan kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum aku memberikan wahyu. Kalau Al-Quran mengatakan kamu, kita ini ya. Tapi kan untuk Muhammad gitu kan. Muhammad itu artinya apa? Ya. Emang wahyu itu Muhammad artinya tahu? Artinya Muhammad itu yang tertinggi ya. Kadang-kadang wahyu itu turun langsung ke datanya Muhammad dari Allah. Ada melalui Nabi, artinya melalui seorang mursyidnya. Iqra Muhammad, saya tidak bisa. Gurunya Muhammad hakikatnya Jibril. Syariat manusia kita ya, bukan aja di surat Al-An'am itu ayat-ayat itu ya. Iqra saya ngajikan sampai 3 kali. Makanya kalau mau mengaji masalah hakikat itu harus ada yang peneliti yang mengetahui ini artinya itu artinya. Makanya pengajian Ma'rifatul Ma'ruf pengajian itu kan itu di sini ya cuma ada itu yang di depan kita kok lantaran ini masalah COVID stok total setengahnya akhir pensiun saya kan juga iya lagi kumpul datang bukan ya pendapat pemerintah juga kita harus hormati ya. Jadi ada hal-hal itu tidak boleh ya subhanallah ya jangan terus ya sebab kayak virus corona itu ya itu memang sudah ada di dalam Al-Quran ya sekecil apapun binatang-binatang yang ada seperti burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya itu adalah kata Allah umat seperti kamu juga ya umat bagi bagi sudah ada. Kenapa datang bersama umat bukan takut sama Allah yang menciptakan ya ini sebab salah kadang-kadang kita lawan pemerintah akhirnya kita digoreng-goreng sebab salah itu umat seperti kita dia sedang bersilaturahim ke negara-negara termasuk negara Indonesia harus kita hormati. Kita jangan takut, cuma ya pendapat protokol harus hormati, pakai masker. Itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah
untuk mengangkat manusia dari kegelapan dunia menuju cahaya rohani yang terang belas ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya aku kata Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang apa deh? Coba malam kemuliaan. Apakah kamu tahu kata Allah apa sebenarnya malam kemuliaan? Itu kan Al-Quran ngomong sama kita. Tahu nggak kamu istilahnya bahasa kasar? Tahu nggak kamu kata apa sebenarnya malam kemuliaan? Oh tahu? Kamu sudah tahu? Perlu dikasih tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itu seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang paling bahagia di atas kebahagiaan di dalam dunia ini selama umur kita ada ini, apa yang bikin bahagia? Supaya kena Lailatul Qadar. Apakah bahagia itu ketika mendapatkan rumah yang bagus? Ya. Apakah kemuliaan kebahagiaan itu ketika kita punya mobil yang bagus? Ketika kita diangkat PNS, itu selama hidup itu kayak gitu. Nah, ketika kita diangkat PNS, senangnya hati kita. Berapa tahun kita idamkan seperti itu. Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dimusuhi, dibekot, jangankan orang luar, keluarga sendiri memusuhi. Ya, itu perintah Allah. Dia diangkat menghadap Allah ketika Muhammad itu melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ya. Ketika beliau menghadap Allah, itulah Lailatul Qadar. Bertemu dengan Nurul ala Nur. Itu maksudnya kebahagiaan yang paling bahagia dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gimana Pak? Sudah ngantuk kayaknya. Saya kalau ngajar Pak Ubu. Saya kira saya banyak Pak menjadi lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa ya Bu ya. Mudah-mudahan doa kita bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim alaihi ta'ala tulis sahabati wa billahi min alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ti amalu wa yuqaddi ila ya rabbana alhamdulillah kama yaqdir jalali wa hikmatihi wa a'udhu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa tawaddina biha jami'an hajat wa tuqadduna biha min jami'in shay'in wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuqaddimuna biha sallallahu alaihi wa sallam hayati wa baraka sunnata ala kulli shay'in qadir. Allahumma qil lana wa li walidayna wa rahmatullahi wa barakatuh wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum Muhammad Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah.
Jadikanlah kami orang yang selalu sabar dalam menjalani cobaan di dalam kehidupan dunia ini. Dan jadikanlah kami orang yang selalu taat beribadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami terlindung kepada-Mu dari hilang lenyapnya nikmat pemberian dan terganggunya kesehatan yang Kau karuniakan kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, janganlah hati kami Kau condongkan kepada kesusahan setelah Kau beri kami petunjuk dari Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arina al-batila wa arina al-batila wa arina al-batila. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari virus-virus corona yang membahayakan diri kami dan keluarga kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hilangkanlah secepatnya, bersihkanlah secepatnya, karena kami yakin Kaulah yang maha pembersih dan maha bersih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.